Nama saya Rudi, biasa dipanggil Rudi Lombok. Saya terkena dengan Undang-Undang ITE. Saya mengkritik tentang masalah video yang dilakukan oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah NTB. Yang kedua, saya melihat adanya suatu keanehan boarding pass yang ada di sebuah yang mereka miliki, jadi itu yang saya upload. Yang ketiga adalah tentang masalah website, di mana website BPPD, ya di mana BPPD kami itu pada periode tersebut mempunyai dana 6,3 miliar. Namun di dalam website tersebut BPPD yang seharusnya berfungsi sebagai tugasnya promosi, namun menjual paket tour. Dan ketika saya lihat di sana ada rekening pribadi, ya sungguh aneh, sebuah badan yang besar kali mempunyai rekening pribadi, di mana rekening itu atas nama staf daripada BPPD tersebut. Ya, itu yang saya kritik sebelumnya. Namun kritikan saya yang pertama itu ditanggapi dengan cara menghilangkan menghilangkan website tersebut dan mengganti semuanya sehingga website tersebut menjadi berubah. Nah, pertanyaan saya kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya, itu menyebabkan saya menjadi orang yang dilaporkan oleh Ketua BPPD dan BPPD NTB sendiri. Saya tidak mengerti sebenarnya Undang-Undang ITE ini, sejujurnya tidak tahu. Yang dalam pikiran saya ITE itu hanyalah berpikir masalah transaksi, mungkin keuangan atau perdagangan, ya seperti itulah. Tapi saya tidak tahu ada kata pencemaran nama baik. Saya waktu ketika dijerat dengan orang ITE, saya kan tidak melakukan suatu transaksi ataupun apa pikiran. Tapi terselip pada pencemaran nama baik. Ya. Nah, ketika saya dipanggil, saya menjadikan tersangka dan langsung ditahan oleh polisian. Saya hanya ingin bertanya pada polisian, apa salah saya? Ya, polisian tidak menjelaskan apa salah saya, bahkan BAP pun tidak diberikan pada saya. BAP saya terima ketika di pengadilan. Ya. Dan di sana ketika saya minta penjelasan, yang mana salah saya? Pokoknya kamu salah. Gitu. Pokoknya inilah salahnya kamu. Gitu. Dan aneh sekali dalam pemeriksaan tersebut juga, di mana kalau undang-undang ini memang harus mempergunakan saksi ahli bahasa dan saksi ahli hukum misalnya, ya dalam penerapannya sungguh aneh. Polisian tidak melakukan semacam pemanggilan terhadap saksi ahli, namun hanya bersurat pada saksi ahli, tolong lihatkan ini masuk tidak dalam undang-undang ITE, ya. Jadi tidak diperiksa di kepolisian, namun bentuknya hanya diberikan surat dan BAP saja. Dan menurut informasi yang disampaikan langsung di depan hakim, saksi ahli mengatakan memang saya hanya disodorkan saja dan saya tinggal tanda tanganin saja, memang saya pelajari. Yang anehnya dalam di situ sepertinya ada suatu pemaksaan hanya untuk membungkam, mungkin lebih tepatnya membungkam saya untuk agar saya tidak membuka lagi kasus-kasus yang lain. Gitu. Jadi ada suatu usaha untuk menutupi kesalahan diri sendiri dengan cara mempidanakan orang lain sehingga dirinya merasa bersih, orang lainnya itulah yang salah. Jadi yang aneh sekali dalam persidangan juga ya diakui oleh pelapor, ya memang benar saya yang salah dan saya hilaf. Ya. Yang jadi pertanyaan saya, Anda yang hilaf tapi saya yang dipenjara. Saya yang dibotaki segala macamnya di dalam penjara, yang saya mengalami dari mana. Saya rasa ini suatu tidak yang adil. Ya, dia melakukan kehilafan di depan hakim dimatakan, tapi sampai saat ini saya masih ditahan. Waktu itu saya masih tahanan kota, saya masih ditahan. Yang melapor pun sudah mengakui hilaf. Persidangan berjalan, saya masih tahanan kota. Dan terakhir saya tahanan kota pada hari Rabu kemarin, sehingga saya bisa ke Jakarta ini. Dan 1 tahun lebih saya tidak pernah ke Jakarta, Pak, gara-gara kasus ini. Yang menyebabkan undang-undang ini jahat adalah tentang tidak adanya kata pencemaran nama baik dalam. Kita hanya memberikan mungkin lebih tepatnya sosialisasi. ITE ini mungkin hanya berpikir masalah transaksi keuangan atau barang semacam, tapi mungkin perlu ditambah juga ITE dan pencemaran nama baik. Jadi kan mungkin lebih terang, lebih mengerti mereka. Itu saya mengalami suatu dilema. Saya tahanan kota, saya tidak bisa mencari rezeki. Ya, seolah-olah saya dimatikan, saya harus mati. Ya, ekonomi saya harus dimatikan dan
mungkin karena saya ada teman-teman yang lain juga ikut berpengaruh, yang bekerja sama saya lah atau yang berjuang sama saya juga ikut berpengaruh, ya. Yang lebih kasihan lagi, ya ini Jakarta dekat, tapi kita bayangin Pulau Lombok, Pak, dengan NTB, Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Kasusnya ada di Bima, dilaporkan di Kota Mataram, ya, di Polda. Untuk datang saja mereka itu paling cepat 12 jam. Kalau pemanggilan, sekali dua kali tidak mungkin mereka bisa. Ujung-ujungnya apa? Berusaha untuk menghilangkan barang bukti. Jadi kita jemput langsung masuk sel, pemeriksaan dari pertama sampai terakhir, dan itu dia kena vonis 6 bulan. Ya karena mungkin di sana dianggap tidak bekerja sama dengan baik dari kepolisian. Dan anehnya juga kepolisian sendiri masih bingung, jujurnya masih bingung dalam penerapan apa sih undang-undang ITE ini. Karena apa? Yang meriksa saya tuh tamatan SMA penyidiknya. Jujur saja Pak, ya mungkin hanya dirnya saja atau penyidiknya aja yang sarjana hukum. Dia tidak mengerti tentang undang-undang ini, gitu ya.